Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Almadinah dengan NIM 084 dari kelas BPI 5C. Nah, di sini saya memilih tantangan One Day One Juz yang dilakukan selama 10 hari berturut-turut. Dan saya berawal dari surat Al-Fatihah dan diakhiri pada juz 10 pada surat At-Taubah. Nah, saya melakukan ini pada malam hari pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat dengan komitmen penuh dan dengan menjadikannya sebagai rutinitas harian. Nah, jadi saya menjalankan tantangan ini yaitu ketika saya mulai dengan menyiapkan diri setelah selesai menjalani aktivitas harian saya. Tantangan ini dilakukan dengan saya setelah pulang kuliah, saya setelah pulang dari organisasi, dan ketika saya sudah berada di rumah dan tidak ada gangguan apapun dalam menyelesaikan tantangan ini. Nah, jadi ketika saya sudah siap, saya sudah di rumah, saya sudah bebersih, saya sholat, saya melaksanakannya pada pukul 22.40. Tapi biasanya saya melakukan itu dari jam-jam sebelumnya. Tapi ketika saya laporan pada pukul jam 22.40. Nah, saya berusaha untuk menjaga suasana dalam menjalankan itu dengan tenang. Terus saya membaca dengan khusyuk, dengan juga saya asik melatih untuk suara saya sehingga bisa lebih baik dari sebelumnya. Saya berlatih untuk murotal saya, dan juga komitmen ini tuh bukan cuman membutuhkan waktu yang banyak ya, tapi juga tekad kita yang kuat untuk menjadikannya sebagai rutinitas. Pengalaman apa sih selama saya menjalankan tantangan ini? Tentu ada banyak ya, ada berbagai tantangan yang saya rasakan selama saya menjalani tantangan ini, yang dimana ketika saya sudah merasa lelah setelah aktivitas yang panjang, saya sudah berkuliah, setelah itu saya berorganisasi sehingga saya harus pulang malam, dan ketika malam rasanya tuh capek banget, ngantuk banget gitu. Tetapi saya berusaha untuk meyakini bahwa Al-Quran ini adalah ibadah yang gak boleh kita tinggal gitu, yang dimana ketika kita menjalankannya dengan rutin itu akan membawa ketenangan buat kita, dan saya terus termotivasi untuk hal itu. Mungkin awalnya ketika saya menjalankan challenge ini hanya sebagai tugas saja, tapi lama-kelamaan rasa itu mulai menjadi kebiasaan kita atau menjadi habit kita yang kita lakukan tanpa kita sadari, kita lakukan setiap hari. Kayak ketika pukul 22.30 ketika saya belum melaksanakannya, saya langsung oh iya saya harus melaksanakan gitu. Dan jadi selesai membaca ini juga saya membuat hati saya itu merasa lebih tenang, pikiran saya lebih jernih, emosi saya menjadi stabil, dan kedekatan diri kita kepada Allah kan juga lebih terjaga ya. Dan selain itu, tantangan ini juga sebagai mengingatkan saya untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam segala situasi. Jadi maupun dalam keadaan situasi capek, kecewa, pusing, malas, ngantuk, kayak itu adalah tantangan untuk kita terus mendekatkan diri kepada Allah. Jadi apa sih dampaknya setelah saya melaksanakan tantangan atau challenge ini? Tentu ada banyak juga ya. Di samping ada banyak tantangannya, ada juga dampaknya gitu. Sesuatu yang kita lakukan baik akan berjalan baik juga untuk diri kita, bahkan untuk orang-orang yang berada di sekitar kita. Dan saya merasakan perubahan yang cukup besar dalam saya menjalankan challenge ini ya, dalam kehidupan saya. Itu tuh bukan hanya sebagai kebiasaan untuk diri kita akhirnya, tetapi juga kebutuhan spiritual yang memang membuat kita merasa lebih seimbang nih antara dunia dan juga akhirat. Ketika kita sudah menuntut ilmu, kita sudah menjalankan aktivitas sehari-hari, itu kan hanya masalah dunia, tapi apa sih sebenarnya yang kita kejar di dunia ini gitu? Yang kita kejar kan ya sebenarnya untuk beribadah kepada Allah gitu. Dan dengan rutin mengaji dan mengingat Allah, membuat hati saya juga menjadi lebih damai. Rezeki saya juga, saya merasa bahwa rezeki ini akan terus mengalir gitu, akan terus ada gitu. Dan juga saya juga dapat lebih bijak lagi dalam mengatur waktu dengan baik gitu. Jadi tantangan ini tuh mengajarkan saya untuk kita konsistensi dalam beribadah, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah, tetapi juga mempengaruhi loh cara kita dalam menjalankan hidup sehari-hari gitu. Dan
alhamdulillahnya kebiasaan ini mungkin akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rutinitas saya jika saya akan terus berkomitmen untuk melaksanakannya. Apa sih tips yang untuk menyelesaikan tantangan ini? Mungkin kita bisa mulai dengan niat tulus kita tuh akan kemana dan fokus kita untuk di akhir tuh akan kemana gitu. Mungkin yang awalnya kita hanya untuk challenge mata kuliah aja, tugas-tugas, tapi padahal kalau kita niatkan dengan tulus dan kita fokus pada tujuan itu akan berpengaruh besar buat kita. Jadi kita niatin dulu nih dalam hati kita untuk lebih tulus lagi dalam mengerjakannya. Jadi ketika kita udah ikhlas dan tulus dalam mengerjakan, insya Allah akan berjalan dengan baik. Dan juga kita tentuin waktu khususnya setiap hari untuk membaca Quran tanpa gangguan itu di jam berapa gitu. Makanya saya melakukannya pada jam 10:30 malam, jam 22.40, karena saya merasa saya sudah ada tidak gangguan apa-apa lagi, udah gak ada kegiatan apa-apa lagi gitu. Dan juga kita harus menciptakan loh suasana yang mendukung, kayak dalam kamar yang tenang, yang tidak ada orang gitu, yang tidak akan mengganggu kita dalam membaca Al-Quran. Dan juga kita perlu memotivasi diri kita loh bahwa ketika kita membaca Al-Quran akan banyak dampak yang bukan hanya kita rasakan pada saat ini, tapi pada saat kemudian, pada saat kita meninggal pun Al-Quran akan membantu kita loh gitu. Jadi penting banget bahwa Al-Quran itu juga memberikan pahala untuk diri kita. Jadi dampaknya banyak banget. Jadi kita perlu memotivasi diri kita. Dan juga ketika kita merasa lelah, kita harus ingat nih, setiap huruf yang kita baca itu akan mendatangkan keberkahan. Karena satu huruf yang kita baca itu pahalanya 10 kali lipat, dalam hadis apa gitu saya lupa. Nah, jadi penting banget makanya untuk kita selalu membaca Quran, bukan hanya sebagai challenge aja gitu, tapi ya jadikan Al-Quran itu sebagai teman hidup kita. Nah, jadi closing statement dari saya yaitu, kalau kita bisa menyempatkan waktu untuk membuka sosial media seperti TikTok dan Instagram, kenapa kita nggak bisa menyempatkan waktu untuk membaca ayat-ayat cinta dari Allah? Karena kan sesungguhnya yang kita kejar di dunia ini hanyalah sementara, tapi bekal dari Al-Quran itu akan jadi penerangan kita untuk selamanya. Dan Al-Quran itu seperti cermin, dia selalu jujur menunjukkan diri kita itu yang sebenarnya siapa dan apa. Dan ketika kita dekat dengan dia, hati kita bisa menjadi lebih tenang, lebih damai, hidup juga menjadi lebih terarah, dan segala urusan terasa lebih mudah. Karena sebaik-baiknya penolong itu kan Allah adalah sebaik penolong untuk diri kita. Jadi sekian video dari challenge One Day One Juice dari saya Malika Almadina dengan NIM 084, pamit undur diri. Dadah.